Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kode etik keperawatan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar tentang kode etik keperawatan. Dan silakan jelaskan yang kalian tahu. Ada yang pernah dengar kode etik keperawatan? Ada? Tidak ada ya? Oke. Nah, ini adalah definisi tentang kode etik keperawatan ya. Kode etik merupakan persyaratan profesi yang memberikan penentuan dalam mempertahankan dan meningkatkan standar profesi. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat telah diterima oleh profesi. Ini menurut Kelly 1987. Dan di mana kode etik dalam keperawatan itu? Dalam ilmu keperawatan terdapat suatu standar yang menjadi pedoman bagi perawat dalam melakukan tindakan atau praktik keperawatan profesional. Standar tersebut adalah kode etik keperawatan. Nah, dengan kode etik tersebut, perawat dapat bertindak sesuai hukum atau aspek legal perawat. Selain itu, kode etik juga dapat membantu perawat ketika mengalami masalah yang tidak adil. Karena kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku yang menjadi kerangka kerja dalam membuat keputusan. Kode etik juga memberikan pemahaman kepada perawat untuk melakukan tindakan sesuai etika dan moral, serta akan menghindarkan diri dari tindakan kelalaian yang akan menyebabkan klien tidak nyaman atau bahkan menyebabkan nyawa klien atau pasien terancam. Nah, ini fungsi kode etik perawat. Yang pertama adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat oleh masyarakat. Terus yang kedua adalah menjadi pedoman bagi perawat dalam berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam penerapan praktek etika. Yang ketiga, menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lainnya sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seorang kontributor, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan. Dan yang keempat adalah memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi. Itu adalah fungsi etik perawat. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian di sini atau adik-adik sekalian pernah mendengar tentang prinsip etik keperawatan? Mungkin bisa disebutkan prinsip etik keperawatan. Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira prinsip etik keperawatan? Otonomi, Pak. Oke, otonomi. Ada yang lain? Beneficent, Pak. Oke, beneficent. Ada lagi? Berbuat baik, keadilan. Oke, berbuat baik, ada juga keadilan. Oke. Kita jelaskan ya. Nah, ini adalah prinsip etik keperawatan. Secara garis besar, etik keperawatan merefleksikan bagaimana seharusnya perawat berperilaku, apa yang harus dilakukan perawat terhadap klien dalam memberikan pelayanan keperawatan. Seperti tadi dijelaskan sama temannya, ada otonomi. Nah, apa sih sebenarnya itu otonomi? Di sini adalah menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya ya. Jadi, prinsip otonomi didasarkan keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Ya, contohnya di sini adalah contoh yang tidak memperhatikan otonomi adalah memberitahukan klien bahwa
keadaannya baik, padahal terdapat gangguan atau penyimpangan. Itu adalah salah satu contoh yang tidak mencerminkan otonomi, ya. Nah, terus yang kedua adalah beneficence atau berbuat baik. Nah, di sini keharusan perawat untuk berbuat baik kepada pasien. Ya, di sini prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Contohnya, perawat menasehati klien dengan penyakit jantung tentang program latihan untuk memperbaiki kesehatan secara umum. Tetapi perawat menasehati untuk tidak dilakukan karena alasan risiko serangan jantung. Itu adalah berbuat baik ya, agar serangan jantung tidak akan kembali. Nah, yang ketiga adalah justice, keadilan. Ya. Nah, nilai ini direfleksikan ketika perawat bekerja sesuai ilmu dan kiat keperawatan dengan memperhatikan keadilan sesuai standar praktik dan hukum yang berlaku. Nah, contohnya ketika perawat dinas sendirian dan ketika itu ada klien baru masuk serta ada juga klien rawat yang memerlukan bantuan perawat, maka perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor rawat yang memerlukan bantuan perawatan, faktor-faktor dalam faktor tersebut kemungkinan bertindak sesuai dengan asas keadilan ya, berarti harus betul-betul adil, tidak ada yang didahulukan ya. Terus yang keempat adalah non maleficence, tidak merugikan ya. Nah, di sini non maleficence prinsip ini berarti seorang perawat dalam melakukan pelayanan sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dengan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Ya, contohnya ketika ada klien yang menyatakan kepada dokter secara tertulis menolak pemberian transfusi darah dan ketika itu penyakit perdarahan atau melena membuat keadaan klien semakin memburuk. Nah, dan dokter harus menginstruksikan pemberian transfusi darah dan akhirnya transfusi darah tidak diberikan karena prinsip beneficence, walaupun pada situasi ini juga terjadi penyalahgunaan prinsip non maleficence ya. Itu ada contohnya. Terus yang kelima adalah veracity atau kejujuran. Prinsip ini tidak hanya dimiliki oleh perawat, namun harus dimiliki oleh seluruh pemberian pelayanan kesehatan. Nah, untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan gunanya untuk meyakinkan agar klien bisa mengerti. Ya, contohnya Nyonya A masuk rumah sakit dengan berbagai macam fraktur karena kecelakaan mobil. Suaminya juga ada dalam kecelakaan tersebut dan meninggal dunia. Nyonya A selalu bertanya-tanya tentang keadaan suaminya. Nah, ada dokter ahli bedah berpesan kepada perawat untuk belum memberitahukan kematian suaminya kepada klien. Perawat dalam hal ini dihadapkan konflik kejujuran ya. Jadi di sini kejujuran bukan persoalan bahwa kita menyebutkan atau menyampaikan secara jujur, tapi kita mempertimbangkan kesehatan pasien. Ya. Terus yang keenam adalah fidelity atau menepati janji. Tanggung jawab besar seorang perawat adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Ya. Nah, untuk mencapai itu perawat harus memiliki komitmen menepati janji dan menghargai komitmennya kepada orang lain. Contohnya, ketika perawat sudah mempunyai janji kepada pasien untuk melakukan suatu tindakan, perawat harus betul-betul menepati janji tersebut. Ya. Dan yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Nah, kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Nah, dokumentasi tentang keadaan kesehatan klien hanya bisa dibaca guna keperluan pengobatan yang pertama. Terus yang kedua adalah
untuk peningkatan kesehatan klien dan atau atas permintaan pengadilan kalau misalkan ada terjadi sesuatu hal ya. Terus diskusi tentang klien di luar area pelayanan harus dihindari. Jangan ada informasi terkait pasien kita dan kita akan membahas di area-area terbuka. Itu adalah melanggar kerahasiaan. Nah, terus yang terakhir adalah accountability atau akuntabilitas. Nah, di mana di sini akuntabilitas adalah standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa terkecuali. Ya, contohnya perawat bertanggung jawab pada diri sendiri, profesi klien, sesama teman sejawat. Jadi di sini akuntabilitas betul-betul menjaga komunikasi baik itu teman kerja, klien, walaupun dan keluarga pasien juga penting. Jadi itu akan menjadi akuntabilitas kita bisa dipercaya. Oke, mungkin itu adalah 8 prinsip etik yang harus kalian pahami. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat terkait prinsip etik keperawatan. Saya tutup diskusi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya bahas tentang prinsip etik keperawatan bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.